Bu, airnya Air. Bu. Bu, botol airnya Bu. Merek. Ini nggak ada air, haus loh. Ya pastinya berat. Tadi ngobrolin apa di dalam sama Amar, dokter? Ngobrolin langkah-langkahnya. Langkah apa yang harus kita tempuh habis setelah persidangan ini udah Gitu. Akan menempuh jalur apa, dokter? apa? Akan menempuh jalur apa mungkin? Belum tahu. Belum ada konsultasi lagi sama PH. Itu punya gue ngasih udah tahu. Nggak nyangka. Makanya shock banget. Asli aku masih shock banget, sebenarnya aku nggak mau ngomong dulu gitu. Tapi tadi lebih ke menguatkan Bang Amar sama langkah hukum apa yang harus dilakukan gitu. Sama langkah-langkah apa supaya dia tidak dibalikin lagi ke Nusa Kambangan. Pertama itu dulu lah. Kalau masalah langkah hukumnya nanti aja dulu lah. Itu langkah apa supaya dia nggak dibalikin lagi ke MK. Ya mudah-mudahan dengan aku diwawancara kayak gini, Pak Menteri, Pak Dirjen menelaah lagi kasusnya Bang Amar, pantas dia ke sana gitu. Asesmennya ditolak dan katanya akan tetap dikembalikan ke MK ya, dok ya? Atau bagaimana? Oh iya, asesmennya? Oh nggak tahu deh kalau tadi asesmennya ditolak. Iya. Ya kan? Terus kalau ditolak dibalikin ke MK gitu. Gini, kalau itu ke MK apa dibalikin atau tidak dibalikin itu kan dari awal Pak Dirjen kan bahwa permintaan dari Amar sendiri supaya Amar bisa menjadi apa memberikan dalam sidang ini kan secara offline, dan itu kan kemudian kan diminta kepada jaksa JPU dan juga kemudian diajukan kepada Dirjen disetujui, sehingga kan Amar istilahnya ya menurut humasnya waktu itu si ibu itu bahwa dipinjamkan gitu loh, selama sidang dipinjamkan. Nah kemudian nanti misalnya akan dikembalikan lagi itu kan memang wewenang daripada Dirjen, karena itu kan Amar ada di sini offline itu kan untuk melakukan suatu proses persidangan. Nah itu untuk nanti akan dikembalikan ke MK itu ya semua wewenang kebijakan daripada Dirjen dan Menteri ini pas. Tadi ngobrolin hal tersebut di dalam sama Amar, dok. Iya, ngobrolin itu. Apa kata Kak Amar kalau dibalikin ke MK? Ya udah, ya intinya cari aku lagi kayak dulu. Ya udah kalau udah mentok, cari aku lagi. Gimana Bu? Jadi gini ya, dokter dengan Amar itu udah sama suka, cinta sama cinta. Ada pihak lain yang memisahkan itu tidak punya hak untuk memisahkan, melarang untuk mereka berpacaran ini. Hatinya Amar ada di situ. Tetapi kalau kemudian ada pihak yang ingin membebaskan, kemudian tidak dikirim Nusa Kambangan, itu adalah tujuan baik. Tetapi ketujuan baik jangan kemudian diimbalkan, ada kemudian balance atau ada ini apa embel-embelnya. Nggak boleh begini, nggak boleh itu yang tidak boleh. Ya, karena upaya-upaya hukum seperti ini di Indonesia itu hukum itu juga tidak bisa dibeli. Ini suatu bukti bahwa tidak bisa dibeli. Buktinya kalau memang itu bisa dibeli, bebas pastinya. Buktinya, kan sekarang kan 7 tahun. Saya masih mengatakan Amar itu sebagai penyalahguna narkotika, yaitu rehabilitasi. Tapi ketika kemudian tadi assessment tidak bisa dilakukan assessment dan tidak memberikan ini kepada assessment, berarti kan tidak ada upaya untuk melakukan rehabilitasi gitu. Gitu. Bunda, kalau bisa dibilang bahwa ternyata tadi yang dijelaskan oleh hakim sendiri kurang lebihnya banyak peran dari Bang Amar sendiri, dan akhirnya kemungkinan Bang Amar sendiri mendapatkan keputusan yang paling tinggi nih, Bunda. Bunda sendiri melihatnya ada ketidakadilan atau bagaimana? Ya kalau menurut saya menurut saya itu karena yang di saksi jaksa itu yang ada video yang ditampilkan itu menurut saya itu tidak menjadi sebagai barang bukti melekat. Barang bukti melekat ini ada ini di sini milik saya misalnya gitu, itu melekat. Ini kan enggak. Ketika ditemukan barangnya itu kan tidak ada alamat, tidak ada di ruang tersebut. Kemudian memang ada diakui ada di dalam situ. Tetapi kemudian kan tiba-tiba barang itu ada. Di dalam lapas bisa barang ada itu kan ya sesuatu yang aneh. Tapi saya bukan sebagai ibu angkat ya. Saya sebagai pemerhati. Karena nggak boleh bilang saya ibu angkat. Dokter, mungkin kemarin sempat absen tidak hadir, kini di putusan hadir, mungkin dokter bagaimana? Karena ada yang melarang saya untuk hadir. Kalau enggak, Bang Amar hukumannya tinggi. Ya. Jadi yang saya udah harus ngomong lagi, udah putusan. Jadi saya masih dapat ancaman, lalu pihak keluarganya Bang Amar juga meminta untuk saya tidak datang.
sementara Tidak boleh ngomong dengan dia boleh media. ngomong juga sama media karena ada yang Suruh membantu tapi tidak suka dengan hubungan saya sama Bang Amar. Dan sekarang kita lihat hasilnya, katanya dia ingin membantu kalau Bang Amar bisa bebas, amnesti, kita bisa lihat sendiri hukumannya berapa. Berarti kemarin menerima pengancaman dokter. Yes. Lewat apa dan bagaimana? Buat pengancaman, dan Bang Amar juga bermohon sama aku sama keluarganya untuk udahlah sementara turutin dulu. Gitu aja. Nah, tadi habis ketemu sama Bang Amar, sudah menuruti semua itu, bagaimana responnya? Ya udah. Ya diam, aman. Diam. Sekarang kalau Kan kayak ini kan suatu bukti gitu bahwa dengan keinginan begini, keinginan gitu, melarang ini, melarang itu kan bukan dia punya wewenang untuk memutuskan hukuman. Ya kan? Kita kan tahu semua wong ini sidang juga terbuka gitu. Kita tahu prosesnya seperti apa gitu. Tapi kemudian ada pihak-pihak lain yang ikut dalam hal itu dan sudah lama mengenal dengan keluarga, sebenarnya itu nggak masalah itu. Kenapa kemudian memberikan kekuatan untuk kita menjadi satu tim? Kenapa justru malah memusuhi gitu loh? Ini yang tidak benarnya kalau seperti emang itu. mau bantu ikhlas ya tujuannya. Masalah aku ada hubungan sama Bang Amar kan nanti itu tergantung yang di atas mau. Kalau kita berusaha untuk memisahkan, kalau udah takdirnya ditulis jodoh mau gimana? Tapi kalau sebaliknya, kalau seandainya kita udah berusaha mendekatkan aku sama Bang Amar, kalau nggak jodoh mau gimana? Kan dari awal udah aku bilang urusan jodoh nantilah, urusan ini aja dulu. Aku kalau nolong orang nggak tanggung-tanggung. Sekarang kalau bukan nolong juga ya, nanti Bang Amar juga marah. Sekarang aku juga nggak mungkin cuma teman biasa sama Bang Amar udah kayak begini, habis pikiran, tenaga. Nggak mungkin kalau nggak ada rasa cinta. Bener nggak? Aku tanya. Kalau aku cuma sekedar temen nih, sampai kayak gini bela-belain, kira-kira mungkin nggak? Cuma tenaga. Mungkin nggak kalau nggak ada rasa perasaan itu ke Bang Amar? Kan enggak. Gitu. Jadi udahlah gitu. Stop drama-drama nggak jelas ini. Munculkan ini yang satu paket segala macam itu yang dimunculkan di mana-mana gitu. Itu hal-hal yang Harusnya tujuan kita apa sih? Kita tujuannya sama kok, buat mencari keadilan ke Bang Amar. Kenapa nggak kita jadi satu? Toh saya lebih muda, saya minta maaf. Kalau emang saya ada salah, saya minta maaf mau. Gitu. Mungkin kalau melihat mereka ada dari kesalahan dari saya mau minta maaf. Oke. Dokter, berarti sekarang status hubungannya apa ya, Dok? Karena kemarin kan Ya, masih katanya isunya pacaran. pada Sebenarnya masih. kita ini nggak akan bisa dipisahkan sampai emang benar-benar ada putusan aku. Ya udah, aku udah nggak mau lagi sama Bang Amar atau sebaliknya. Ada. Nanti aja lihat aja video-videonya. Selama ini aku tuh datang ngumpet-ngumpet di bawah. Bayangin deh, kesiksa nggak jadi aku, kesiksa nggak jadi Bang Amar. Kayak gitu. Udahlah. Kalau mau bantu orang ya udah yang ikhlas aja. Aku juga nggak minta imbalan apa-apa kok sama Bang Amar. Kalau jodoh ya udah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gitu. Aku cuma pengen dia tuh orang baik aja gitu. Aku yakin dia bisa berubah, Bang Amar tuh bisa berubah dengan dukungan support keluarga yang benar-benar support ya, gitu loh, tanpa ada embel-embel gitu. Aku yakin dia bisa berubah. Dok, kemarin kan Berarti akan setia beberapa kali menunggu dokter kan dengan Bang Amar, Dok. 7 tahun bagaimana, Dok? Kalau ini tidak Ya berubah? kan masih banyak langkah-langkah ya, kayak banding, nanti ada kasasi, ada PK. Kan tadi Bu Hakim juga bilang, ini kan belum berakhir lah ya kasarnya. Masih ada lah jalannya. Kalau emang kita kompak, kalau kita nggak kompak, jalan sendiri nggak punya akan kepentingan bisa. sendiri, ya Iya. itu berantakan semua. Please, apa sih tujuannya aku sama Bang Amar dapat uang? Nggak dapat uang, aku dari paling diundang-undang ke pagi-pagi ya gitu, podcast berapa sih? Aku jadi brand ambassador apa gitu ya, misalkan gitu ya, kayak udah endorse. Ada nggak sih? Nggak ada sama sekali gitu. Tujuanku aku pengen narik Bang Amar, yuk lo bisa kok gitu. Lo cuma salah aja nih, salah langkah aja, ayo gitu, perbaiki bareng-bareng yuk sama aku gitu. Apa sih, salah apa sih aku? Sekarang kan berarti kan ini kemarin kan bisa dibilang diam-diam untuk Iya, bertemu capek dengan loh drama. Sekarang nggak ada, aku mau drama-drama gitu nggak ada. Mana buktinya? Drama dengan dijanjikan Bang Amar bisa bebas, bisa dapat amnesti. Oke, demi Bang Amar. Kalaupun emang aku harus putus beneran, tapi Bang Amar emang bener bebas, nggak apa-apa. Masa depannya dia masih panjang dan anak-anaknya dia masih kecil-kecil. Gitu. Dok, kemarin kan juga sempat beberapa kali live TikTok ya. Mungkin apakah itu memang sengaja skenario yang dokter buatkah untuk mempercayai biar sebelah sana percaya gitu yang berusaha. Iya, aku nggak boleh bicara. Sama sekali aku Kan tidak semua boleh pada lihat bicara. pada tanggal 5 Maret ketika kemudian ada statement dari lapas itu kan,
dikatakan kan oleh pihaknya bahwa yang boleh bicara mulai saat ini pesan dari Amar adalah hanya PH dan keluarganya adalah Adi. Yang lainnya tidak. Itu tuh semua udah pada tahu itu. Aku juga nggak nyalain keluarganya Bang Amar, karena keluarganya Bang Amar juga mungkin nggak ngerti. Kasih aku baik-baik aja sama Adit. Tiap hari aku teleponan sama Adit. Itu cuma disuruh. Mereka tuh cuma disuruh sama orang yang nyuruh. Aku juga ngerti apa sih maunya. Ketemu aku juga enggak, yuk kalau aku nggak salah kita tabayun duduk bareng, tujuannya sama kok buat Bang Amar, nggak ada yang lain kok tujuannya. Yuk kalau aku punya salah nih atas nama pribadi aku minta maaf. Sama mau keluarganya Bang Amar, mau siapa, aku minta maaf. Aku juga manusia biasa gitu. Cuman kalau aku ngurus Bang Amar kayak gini, kalau cuma temen doang kayaknya munafik sih aku ngomong. Temen emang ada juga temennya Bang Amar yang sampai sebeginian orang enggak, kalau bukan nggak ada rasa gimana sih. Kan tolonglah hargai juga aku sama Bang Amar. Orang tersebut masih pihak keluarga juga atau bagaimana? Udah nggak peduli akhirnya. Siapa bapakku maksudnya? Gimana? Enggak, yang ngancam itu Oh, tanya aja keluarganya Bang Amar kayaknya tahu. Keluarganya itu mereka sama keluarganya. Ancaman apa sih dok? Oh, itu masih keluarga ya? Ancaman apa? Yang ancamannya itu nggak boleh Bahkan datang. semalam aja aku masih diancam, kamu ngapain masih datang ke sidang? Aku bilang sidang tempat umum. Orang aku masih mau bawa. datang pacaran, nanti hukuman Amar akan lebih tinggi. Jadi kan kayak lebih di atasnya hakim gitu loh. Gitu. Kalau nggak nanti Bang Amar dibawa ke NK. Sekarang buktinya apa? Yang Sekarang udah diomongkan terbukti nih, terbukti kan hukumannya tidak sesuai dengan kemauan aku dan Bang Amar ya maksudnya. Aku nggak peduli mereka bantu secara apa, nggak apa-apa. Kalaupun aku harus emang pisah sama Bang Amar, tapi bener itu untuk dia Amar menjadi baik. Kan menjadi tujuannya baik hanya dan itu gitu. apa sih, nggak ada untungnya di aku. Sekarang kalian bisa lihat apa, aku jadi brand ambassador apa, nggak ada gitu loh. Sekarang udah yuk gitu loh, fokus ke Bang Amar, ayo duduk bareng. Aku bukan harimau kok yang digigit, ayo duduk bareng. Salah aku apa, misalkan emang dia nggak suka sama aku, salahku di mana, nanti aku perbaiki. Nah, gitu loh, jangan ngancem-ngancem kayak gini gitu, ngancem apa-apa Bukan hanya diancam. ngancem, marah, telepon, marahin, dimarahin. Orang udah dewasa begini dimarahin kayak anak kecil gitu. Kamu jangan lagi pacaran sama anak saya. Kamu jangan lagi, kamu datang-datang ke sidang. Itu kan nggak ada yang punya hal seperti itu. Sidang ini terbuka, boleh untuk datang siapa saja gitu. Bilang, kasih tahu tuh sama si Titi itu. Jangan ngaku-ngaku sebagai ibu angkatnya. Jangan maksa-maksa sebagai ibu angkatnya. Yang minta jadi ibu angkatnya Bu Titi Bang Amar. Aku dikasih nomor telepon Bu Titi, aku dikenal Bu Titi lewat telepon. Bang Amar, yang tolong telepon Ibu Titi ini Setelah tanggal 23. ibu angkat aku yang selama kasus ketiga suka ngebantu dan sekarang sudah jengukin aku di Cipinang gitu. Aku telepon dan ketemu, nyatanya nyambung. Ibu Titi punya keyakinan Bang Amar bisa jauh lebih baik, aku pun juga, maka jadilah kita bisa jalan bareng. Itu yang namanya betul-betul menjadi suatu tim bersama untuk perjuangkan bagaimana supaya penyalahgunaan narkotika seperti Amar ini bisa kembali produktif, kembali sehat, pulih gitu loh. Itu kan tujuannya seperti itu. Tetapi udah diacak begitu, ya jadinya kan nggak jadi karak-karuan, jadi acak-acak begitu gitu. Semua tidak boleh. Kasihan loh Bang Amar sampai disuruh berstatement untuk putus sama aku, untuk putus. Itu bikin surat, ada surat pernyataannya. Jangan surat pernyataan Amar, jangan bawa ibu angkat saya sudah ada, Bunda, Kalau saya namanya tidak ini, berhubungan udah sama begitu dokter. gitu. Selesai dia bikin surat itu, Amar kirim surat ke saya. Aku stres. Aku apa namanya? Terintimidasi lah. Aku ditekan terus dari pihak diintervensi untuk dan membuat surat seperti itu. Itu ada suratnya stres. Amar. Kamu sabar dulu ya yang Nanti kita buktikan semua itu surat-suratnya itu. berarti surat yang beredar itu adalah surat dalam paksaan atau bagaimana dok? iya sebenarnya bukan dalam paksaan, dalam mungkin tekanan dan dalam karena kan aku intervensi. tidak bisa berkomunikasi dengan Bang Amar selama ini. Sebelumnya saat menerima surat itu dokter mengetahui kah? Tahu itu tulisan Bang Amar. Tapi tahu kalau itu memang keputusan Bang Amar juga atau bagaimana? Enggak, tiba-tiba Amar nggak tahu kenapa aku yakin sih dalam hati aku ya waktu dapat surat itu, ini anak akalnya banyak pasti dia akan mencari cara dibuatkan sama aku pakai surat. Bener, ini tipe atau ke siapa lah mungkin yang bagi Surat makanan. sampai sampai ke aku cekrek foto. dan isinya kita lihat aja nanti. Isinya intinya dia tertekan sama orang-orang tertentu dan dia menyebutkan namanya orang-orang tertentu itu. Saya nggak bisa ngomong sih. Oke, termasuk juga menulis surat yang pertama Iya, bahwa maaf ya, aku harus nulis surat itu karena aku Dan ditekan. yang menulis surat dengan yang telepon itu adalah sama, satu orang.
Itu tapi infonya bakal pindah ke NK atau Ya secara prosedur sebenarnya iya dong, karena kan Kan titipan. hanya dititipkan. Waktu itu kan juga Bu Masya kan menyampaikan bahwa ini titipan di sini. Kalau kemudian Pak Dirjen punya alasan sendiri karena sudah selesai titipan kembali ke sana. Nah ini kan, tapi ini kan masih ada proses hukum yang berlaku sampai nanti mungkin akan ada keputusan banding sampai ke kasasi, itu kan masih perlu ada waktu. itu ada khawatir nggak sih kalau tadi kayak kemarin diantarkan pada Iya, itu yang dikhawatirkan dari kemarin sama Bang Mar. Itu yang selalu disampaikan oleh Adit, dan Adit selalu sampaikan ke saya, Kak ini gimana? Kak ini gimana? Jadi nggak ada tuh aku hubungan sama Adit baik-baik aja. Kalau mungkin Adit ngomong kayak gitu, aku yakin dia pasti dikasih solusi. Dokter terakhir mungkin respon ayah dari dokter Nggak ada respon apa-apa. mengetahui putusan 7 tahun. Nggak tahu lah, kalian baru putusan. Ini kalau ayahnya itu dokter kan sudah dewasa, jadi semua keputusan apa di dokter itu diputuskan dan semua yakin dengan dokter. Tapi ayahnya kan sudah ketemu dengan saya, sudah kenal baik dengan saya. Karena waktu itu juga Amar pesan supaya saya menemui ayahnya dokter gitu, dan saya udah ketemu, udah banyak ngobrol, hubungannya juga baik. Datang gitu dan nggak ada masalah itu gitu, dan saya yakin kalau seorang orang tua anaknya ingin berumah tangga dengan orang yang dicintai dan itu sebagai bentuk ibadah, kenapa nggak didukung, kenapa nggak disupport gitu loh. Bukan kamu jangan kawin dengan anak saya mau dijodohi dengan itu apa Tuhan, bukan, itu tidak boleh seperti itu. Yang kami sangat sesalkan itu perilaku Jadi ngapain sih perbuatan mikirin seperti jodoh, itu. bukan mikirin hukum ini Iya. aja. Pikirin aja dulu hukum ini. Kalau jodoh itu kan sudah Besok disampaikan. mau kawin aja bisa batal, gimana ini gitu. Mikirin aja dulu hukum Tadi 7 pagi tahun. juga saya bilang sama Ada. Amar, pokoknya jodoh itu gampang lagi semua. Sabar. Oke, makasih dok. Terima kasih.